Shalom adik-adik, selamat hari Minggu deh. Nah, sebelum kita memulai ibadah hari ini, yuk kita ambil waktu untuk bersatu teduh dulu. Kita berdoa ya adik-adik, lipat tanganmu dan tundukkan kepalamu. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan khotbah hari ini, yuk kita naikkan pujian. Pujiannya itu di Kidung Jemaat nomor 240, Datanglah ya Sumber Rahmat. Datanglah ya Sumber Rahmat. Yuk kita naikkan pujian yuk. Selamat hari Minggu, Dede. Ya, gimana keadaannya pagi hari ini? Pasti sehat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, siapkan dulu semua Alkitabnya. Kalau sudah siap, biar kita nanti sama-sama membaca ya. Oke, tapi terlebih dahulu kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan buat kita pada minggu hari ini, yaitu minggu tanggal 31 Mei. Hari apa sekarang? Ini berbeda dengan hari-hari biasanya. Kalau hari ini adalah hari Pentakosta, yaitu hari turunnya Roh Kudus. Firman Tuhan, yaitu yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 2, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Kalau sudah ada Alkitabnya, diikuti indahnya Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai 12. Dengan perikop Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri? Yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea,
dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Aram. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikian firman Tuhan, adik-adik yang dikasihi Kristus Yesus. Tadi firman kita bercerita tentang turunnya Roh Kudus. Turun Roh Kudus dikatakan banyak tanda-tanda yang kita lihat. Di sana dikatakan bahwa ada nyala api yang menyala-nyala. Dan yang lebih aneh lagi, mereka dikatakan seperti minum anggur manis. Dan mereka seperti orang yang mabuk. Tetapi dikatakan di sana bahwa mereka berbahasa, walaupun bahasa mereka berbeda-beda, tetapi saling mengerti satu sama lain. Umpamanya, kita contohkan dulu, orang Jawa berbahasa Jawa, orang Yahudi berbahasa Yahudi, orang Cina berbahasa Cina, tapi mereka sama-sama mengerti. Karena apa? Itu tadi, buah dari Roh Kudus itu. Roh Kudus itu memberikan kepada mereka pengertian, pemahaman. Bukan pemahaman seperti kita. Inang pemahamannya bahasa Batak, adik-adik bahasa Indonesia, tapi nggak paham bahasa Batak. Tetapi dikatakan di sini mereka semua yang berkumpul di sana, semua saling memahami, mengerti bahasa yang mereka dengar. Dan itulah tadi dikatakan Pentakosta itu, turun Roh Kudus itu, itulah awal dari gereja. Kalau kita baca di sana, itulah permulaan dari gereja. Dan dikatakan juga di sana bahwa ini adalah hari raya besar Kristen. Coba, siapa yang tahu berapa hari raya orang Kristen? Ada yang tahu? Mungkin ada ya. Tapi di sana kita lihat ada 6. Dan di antara yang satu, ada yang 6 itu, yaitu Pentakosta. Yaitu turunnya Roh Kudus. Kalau dikatakan ini adalah Pentakosta juga dimaknai sebagai hal-hal lahiriah, gereja, lahir gereja atau komunitas kekristenan. Dan juga dikatakan di sana di dalam peristiwa Pentakosta itu terjadi pada zaman Rasul dikatakan. Pentakosta juga dapat diartikan sebagai hari ke-50. Hari pembebasan. Kalau di dalam perjanjian lama itu tahun Yobel. Umpamanya di sana, siapa yang punya utang, dia dihapuskan. Namanya saja pembebasan. Itulah dikatakan tadi bahwa Pentakosta itu adalah pembebasan. Tidak ada lagi di sana umpamanya yang ada terutang, jadi tetap berutang, tidak. Tetapi dibebaskan di sana semuanya. Itulah yang kita lihat ada perubahan yang luar biasa di dalam Pentakosta itu. Tetapi itulah buah dari Roh Kudus itu. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Ketika kita umpamanya bersedih, Roh Kuduslah yang mengajari kita, memberikan penghiburan. Ketika kita tidak paham, Roh Kuduslah memberikan pengertian. Itulah buah daripada Roh Kudus itu. Karena itu dikatakan di sini, ketika kita menghadapi kesulitan, pasti adik-adik sulit. Apalagi di sini, mungkin kita sudah rindu ya, rindu sama teman-teman. Dan rindu juga kita untuk jalan-jalan. Tetapi karena kerinduan itu, Tuhan Roh Kudus, melalui Roh Kudus itu kita dihiburkan. Walaupun keadaan kita sekarang, kita mempunyai kesulitan, mempunyai beban. Tetapi Roh Kudus yang ada di dalam hati kita menjadi kita kuat, kita tegar, kita tidak ragu, kita tidak takut lagi. Karena apa? Tadi itulah pekerjaan Roh Kudus. Itulah yang memberikan kekuatan, semangat baru. Ketika ada dalam hati kita Roh Kudus, maka kita selalu bergembira, happy dalam hidup kita. Tidak murung anak-anak sekolah minggu, kalau ada di antara adik-adik kita, ada di antara kita yang bersedih, berarti dia belum menerima Roh Kudus.
Tetapi ketika dia sudah menerima Roh Kudus, maka dia happy, dia bergembira. Rasa duka itu hilang menjadi sukacita. Itulah pekerjaan Roh Kudus tadi. Karena itu dikatakan pekerjaan Roh Kudus itu sangatlah luar biasa. Memang dikatakan di situ aneh, tetapi ajaib. Kenapa Inang katakan aneh? Tadi orang-orang yang berkumpul di sana, berkumpul itu tadi, mereka saling berbahasa, mengeluarkan bahasa-bahasa. Kalau dikatakan tadi sini, kita lihat mulai dari ayat yang ke-9, dikatakan kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, daerah-daerah Libya, Kirene, semua pendatang dari Roma, mereka saling memahami bahasa, saling mengerti bahasa, tidak saling sikut-menyikut. Walaupun orang lain mengatakan mereka sedang mabuk, tetapi mereka bukan mabuk. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Tidak bisa diterima akal, tetapi nyata. Itulah tadi yang luar biasa, yang tidak bisa kita jangkau, tetapi itu ternyata bisa. Kalau dikatakan Lukas 1 ayat 37, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan bagi kita juga orang percaya, tidak ada yang mustahil. Kalau sekarang nih, mungkin adik-adik sekolah minggu akan mengikuti ujian. Lalu kita mengatakan, gimana ya, aku naik kelas enggak? Kalau kita belajar dan minta Roh Kudus bekerja dalam diri kita, kita pasti semangat. Dan ketika kita belajar, maka Roh Kudus memberikan kepada kita pengertian, sehingga ketika kita mengikuti ujian ulangan kenaikan kelas, maka kita akan dapat mengisi. Karena apa? Roh Kudus tadi mengingatkan kita apa yang kita pelajari. Dan apa yang kita sudah persiapkan diingatkan. Oh ini, umpamanya kita sulit apa ya tadi? Padahal aku sudah belajar nih. Baru Roh Kudus, Tuhan, kita berdoa. Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu bekerja dalam diri saya untuk mengingatkan saya apa yang saya pelajari. Lalu Roh Kudus bekerja. Karena itu tadi katakan pekerjaan Roh Kudus itu adalah mengingatkan kita untuk apa yang kita lupa. Apa yang terjadi dalam diri kita ini, maka Roh Kuduslah bekerja. Karena itu adik-adik sekolah minggu, kita harus tahu nih, kalau umpamanya ditanya orang, apa sih Pentakosta itu? Harus kita tahu, itu hari ke-50. Pentakosta itu turunnya Roh Kudus, itu pembebasan, harus kita tahu itu. Dan apa buktinya? Dikatakan situ banyak tanda-tanda, dikatakan di sana ada nyala api yang begitu menyala-nyala, dikatakan di situ, dan ada perubahan yang luar biasa. Nah, adik-adik sekolah minggu, siapa yang sudah menerima Roh Kudus, pasti ada perubahan dalam hidupnya. Dia pasti semangat, dia tidak lemas atau dia tidak khawatir, dia tidak takut. Walaupun keadaan kita sekarang yang sangat mengkhawatirkan, pandemik ini, COVID-19 membuat kita takut. Tetapi ketika Roh Kudus berdiam di dalam diri kita, maka ketakutan itu akan hilang. Kita pasti semangat, pasti kita kuat. Karena apa? Tuhan beserta kita. Roh Kudus selalu menjaga kita, memelihara kita dalam kehidupan kita. Karena itu, terimalah kuasa Roh Kudus, supaya Roh Kudus yang bekerja di dalam hidup kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam sorga buat firman hari ini. Di mana minggu hari ini kami diingatkan kembali bahwa Roh Tuhan sudah menghinggapi diri kami, itu sebabnya kami Tuhan dapat berjalan, dapat menikmati hari-hari kami ini dengan sukacita yang luar biasa. Karena Roh Tuhan ada di dalam kehidupan kami, membimbing, memelihara kami. Demikian juga Tuhan, anak-anak sekolah minggu, biarlah Engkau pelihara mereka. Berikan kepada mereka Tuhan roh pengertian, roh kebaikan. Biarlah Engkau ubah hidup mereka lebih baik lagi, supaya firman yang mereka dengar benar-benar berbuah dalam hidup mereka. Adik-adik sekolah minggu, mungkin mereka sebentar lagi akan mempersiapkan diri, mau mengikuti ulangan kenaikan kelas. Biarlah Engkau ingatkan mereka Tuhan, supaya mereka mempersiapkan diri,
supaya semua anak-anak sekolah minggu ini mendapat hasil yang baik dan mereka semua naik kelas dan memperoleh nilai yang sangat memuaskan. Itulah doa dan harapan kami. Berkati juga Tuhan orang tuanya, berikan kesehatan panjang umur, rezeki yang dari Tuhan, supaya mereka juga dapat membimbing, memelihara anak-anak mereka yang Tuhan karuniakan dalam keluarga mereka. Berkati juga Tuhan guru-guru sekolah minggu, berikan selalu kesehatan, berikan juga kepada mereka Tuhan, yaitu hati yang melayani Engkau, supaya mereka tetap bersungguh-sungguh melayani Engkau melalui anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Bapa di dalam sorga, ampuni kami dari segala dosa kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus yang memberkati kita semua dan tetap kita sehat. Tetap kita dilindungi oleh Tuhan. Salam sehat. Oke, dah, salam. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu untuk kita semua. Apa kabarnya nih hari ini? Pasti luar biasa, puji Tuhan. Oke adik-adik, sekarang kita ingin masuk pembelajaran firman Tuhan adik-adik. Oke, sebelum kita masuk pembelajaran firman Tuhan, kita berdoa dulu ya adik-adik. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini ya Bapa. Kami bisa berkumpul Tuhan Yesus secara online ya Bapa, di rumah kami masing-masing ya Bapa, untuk dapat mempelajari firman-Mu lebih dalam lagi ya Bapak. Tuhan Yesus berkati kami, curahkan roh kudus-Mu ya Bapak dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin. Oke adik-adik, sebelum masuk firman Tuhan, Abang mau ngetes semangatnya dulu nih. Selamat hari Minggu adik-adik. Kurang semangat nih. Sekali lagi ya, selamat hari Minggu adik-adik. Nah, ini baru jiwa-jiwa anak Tuhan. Oke adik-adik, sekarang kita masuk pembelajaran firman Tuhan. Wih adik-adik, tadi Inang Pendeta Simanjuntak kan sudah menerangkan firman Tuhan, sudah memberikan ayatnya. Nah, ayat itu dari mana sih adik-adik? Bisa kasih tahu Abang nggak? Nah, benar, dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Nah, adik-adik, di situ bercerita atau berfirman tentang apa sih? Benar, tentang curahan Roh Kudus, turunnya Roh Kudus adik-adik. Oke adik-adik, sebelum kita melakukan pembahasan lebih dalam adik-adik, kita tonton dulu videonya, cerita yang ada dalam Alkitab ini. Ini ada visualisasi videonya, kita tonton ya. Ketika hari Pentakosta tiba, mereka semua berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba terdengarlah suara dari langit yang bunyinya sama seperti angin kencang. Bunyi itu mengisi seluruh rumah tempat mereka berkumpul.
Kemudian tampaklah pada mereka seperti nyala api yang disebarkan kepada mereka dan berhenti di atas mereka masing-masing. Mereka semua dipenuhi Roh Kudus, dan mereka mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain, sesuai dengan kemampuan yang diberikan oleh Roh Kudus. Di Yerusalem ada beberapa orang Yahudi yang sungguh-sungguh beribadat kepada Allah. Mereka berasal dari setiap daerah di dunia ini. Mereka datang karena mendengar suara itu dan heran karena masing-masing rasul berbicara dan setiap orang mendengar dalam bahasanya sendiri. Mereka heran mengapa hal ini bisa terjadi dan berkata, apakah orang yang di atas itu yang berbicara orang Galilea? Tetapi kita mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri. Bagaimana mungkin? Partia, Media, dan Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, dan Pamfilia, Mesir, daerah-daerah Libya dekat Kirene, Roma, Kreta dan Arab, orang Yahudi dan orang penganut agama Yahudi. Kita berasal dari daerah itu, tapi mereka bicara dalam bahasa kita. Mereka heran dan bingung. Apa yang terjadi? Orang lain menertawai para rasul dan katanya, mereka kebanyakan minum anggur. Kemudian Petrus berdiri bersama ke-11 rasul dan berkata, saudara-saudara, dan semua yang tinggal di Yerusalem, izinkanlah aku bercerita, dan dengarkanlah baik-baik. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka. Sebab sekarang baru jam 9 pagi. Tapi Nabi Yul telah mengatakan tentang hal-hal yang kamu lihat. Allah berkata, pada hari terakhir, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua orang. Anak-anak lakimu dan perempuan akan bernubuat. Kaum mudamu akan mendapat penglihatan, orang-orang tua akan mendapat mimpi khusus. Juga akan kucurahkan rohku ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan. Dan mereka akan bernubuat. Mereka sangat terharu mendengar itu dan bertanya kepada Petrus serta rasul lainnya, saudaraku, apa yang harus kami perbuat? Jawab Petrus, bertobatlah, dan biarlah kamu dibaptis. Dalam nama Yesus Kristus, supaya dosa-dosamu diampuni. Maka kamu akan menerima Roh Kudus. Janji ini berlaku untuk kamu, anak-anakmu, dan bagi yang berada di tempat jauh. Bagi semua orang yang dipanggil Tuhan Allah. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Nah, gimana adik-adik videonya? Seru kan? Ya, itu tadi adalah gambaran cerita real dari Alkitab. Jadi, situ bercerita tentang murid-murid Tuhan Yesus yang telah dicurahkan Roh Kudus. Bukan hanya murid-murid Tuhan Yesus, tapi kepada masing-masing kita juga Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudusnya, adik-adik. Oke, adik-adik. Di sini adalah bukti bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita. Dia pergi ke surga menyediakan tempat untuk kita nanti. Dia sedang membuat tempat untuk kita nanti tinggal di surga. Nah, walaupun dia pergi ke surga, dia tetap menemani kita. Dengan cara apa? Menurunkan Roh Kudus, mencurahkan Roh Kudus kepada masing-masing kita, adik-adik. Supaya apa? Supaya kita bisa berkomunikasi dengan dia lewat doa. Nah, supaya kita dilindungi dan supaya kita diberikan pengertian, kepintaran melalui Roh Kudus, supaya kita mengerti akan firman Tuhan. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus sudah sangat sayang sama kita. Sudah rela mati, sudah rela disiksa, dan saat naik ke surga
Dia nggak biarkan kita begitu aja di bumi. Dia memberikan Roh Kudus untuk melindungi kita. Oke adik-adik, jadi intinya kita sudah diberikan Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi kita harus selalu berbuat hal yang baik adik-adik. Hal yang baik seperti apa? Contohnya rajin beribadah, rajin baca firman Tuhan, rajin berdoa. Itu yang paling penting, karena hal itu adalah berkomunikasi dengan Tuhan langsung. Kita berbicara langsung dari hati ke hati dengan Tuhan adik-adik. Terus apa lagi? Berbuat hal-hal yang mendatangkan kebaikan. Contohnya dalam hal pandemi ini, saling tolong menolong, saling memberi support akan yang lain, sama saling menyemangati adik-adik. Oke adik-adik, sekarang abang akan mengilustrasikan tentang Roh Kudus. Nah, adik-adik pasti memiliki masalah. Contohnya dapat nilai jelek di sekolah, atau berantem sama mama papa, atau bahkan mama papahnya yang berantem. Oke, di sini abang akan mengilustrasikannya melalui kain hitam ini. Nah, kain hitam ini adalah suatu masalah adik-adik. Nah, masalah ini kalau kita biarkan ataupun kita malah merengek-rengek, contoh merengeknya kayak gini. Kan jahat banget sih, kok aku diginiin, sama bapakku berantem, aku berantem sama bapak, terus nilaiku jelek. Kan kenapa sih? Itu bukan hal yang baik adik-adik. Yang seharusnya kita lakukan adalah berdoa. Kenapa? Karena Tuhan Yesus bilang Dia telah mencurahkan Roh Kudus sebagai penolong kita. Kalau ada masalah, ya kita harus berdoa supaya masalah itu cepat selesai. Kalau misalnya kita nggak berdoa, cuman ngerengek-rengek, cuman ya kayak bersungut-sungut, ya seperti kain hitam ini, gelap kelam hidup kita. Coba kalau kita berdoa, minta kepada Tuhan untuk membantu kita. Tuhan Yesus, bantu aku menyelesaikan masalah ini ya Bapak, dan bantu keluarga aku untuk berdamai. Ya Roh Kudus, berkatilah keluarga aku agar keluarga ini bisa dipenuhi dengan damai sejahtera dan kebenaran. Nah, pasti Tuhan akan memberikan mukjizatnya kepada kita karena Roh Kudus tinggal dalam kita. Nah, seperti contohnya kain hitam ini. Ini kalau bersungut-sungut merengek-rengek akan seperti ini. Tapi kalau kita berdoa pada Tuhan, minta pimpinan Roh Kudus, maka masalah kita akan selesai dan hidup kita akan berwarna adik-adik. Jadi adik-adik, intinya adik-adik, kalau kita memiliki masalah, jangan kita nggak bisa bersungut-sungut atau protes atau marah. Tapi adik-adik, marilah kita berdoa karena Tuhan Yesus telah memberikan roh kebenaran dalam hidup kita, dalam setiap masing-masing yang percaya kepadanya, dan pasti Tuhan akan memberikan solusi atas masalah kita. Terima kasih adik-adik. Oh iya adik-adik, hampir aja lupa, ternyata ada pengumuman nih dari sekolah minggu. Untuk anak kelas 3 dan 4, kita akan mengadakan lomba pareheon di rumah masing-masing ya, yaitu membuat pembatas Alkitab. Nah, batas pengumpulan akhirnya itu kapan sih Bang? Batas pengumpulan akhirnya itu adalah tanggal 3 Juni 2020 adik-adik. Nah, dan akan diumumkan pemenangnya pada tanggal 7 Juni 2020. Mari adik-adik, untuk anak kelas 3 dan 4, kita ikut lomba tersebut. Kita tunjukkan kreativitas kita sebagai anak sekolah. Terima kasih. Sekian dari Abang. Tuhan Yesus memberkati.